Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa-siswi kelas 4 yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Bu Aida berharap kalian dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti pembelajaran. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif, pembelajaran ke-6. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kemudahan dalam belajar dan ilmu yang kita pelajari bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam bisa mengikuti Bu Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Kegiatan belajar kita hari ini, yang pertama kita akan menggambar langkah-langkah melakukan percobaan kentang sebagai energi alternatif pengganti baterai. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang pelaksanaan kewajiban dan hak terhadap lingkungan. Pada pertemuan sebelumnya, yakni di pembelajaran ketiga, kalian sudah melakukan percobaan bahwa beberapa buah-buahan seperti kentang, jeruk nipis, buah pir, apel bisa dijadikan sebagai sumber energi alternatif sebagai pengganti baterai. Hari ini anak-anak bisa membuka buku tema halaman 131. Kita akan kembali melakukan langkah-langkah melakukan percobaan energi alternatif tersebut. Bahan yang dibutuhkan adalah yang pertama beberapa buah kentang, kemudian ada kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik, satu buah lampu LED, kemudian penjepit buaya yang nantinya dipasangkan di ujung kabel ya, dan yang kelima paku atau koin kuning sebagai kutub positif dan juga kutub negatif. Jadi ini alat dan bahan yang kita butuhkan. Cara melakukan percobaan, yang pertama, siapkan kentang, tancapkan paku dan uang logam pada kentang. Seperti ini. Kemudian yang kedua, pasangkan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya pada paku dan uang logam. Jadi pasangkan penjepit buaya satu sisi di uang logam dan satu sisi lainnya pada paku. Kemudian yang ketiga, hubungkan pada lampu LED seperti ini. Kinerja pertama kalian ini terdapat pada buku tema halaman 132. Gambarkan langkah-langkah dalam melakukan percobaan energi alternatif yang telah kamu lakukan. Jadi, langkah-langkah melakukan percobaan kira-kira digambar seperti ini ya. Ada langkah pertama, langkah kedua, dan juga langkah ketiga. Kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas karena energi tersebut suatu saat akan habis. Selain menghemat energi, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara menciptakan energi alternatif agar kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Kinerja kedua kalian adalah kalian bisa berdiskusi dengan orang dewasa di rumahmu. Pertanyaan pertama, mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Kita perlu mengembangkan energi alternatif untuk menghemat energi utama. Energi utama saat ini yang digunakan oleh masyarakat adalah energi minyak bumi. Energi minyak bumi ini jika terus-menerus digunakan, maka akan habis. Untuk itulah kita perlu mengembangkan energi alternatif. Pertanyaan kedua, apa manfaat energi alternatif bagi kehidupan? Manfaat energi alternatif bagi kehidupan adalah sebagai pengganti energi fosil. Dan energi alternatif ini dirasa lebih ramah lingkungan, sehingga dengan menggunakan energi alternatif kita bisa menjaga lingkungan tetap sehat. Dan ini merupakan kinerja kedua kalian. Kalian bisa menemukan soal-soal ini di buku tema halaman 132.
Kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satu caranya adalah memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Misalnya, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas seperti mobil listrik dan mobil tata surya. Energi alternatif adalah energi yang ramah lingkungan dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air, angin, panas matahari, dan sumber daya alam lain yang dapat diperbaharui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Setelah memenuhi kewajiban, kita dapat memperoleh hak. Misalnya, memperoleh lingkungan yang segar untuk kesehatan dan kenyamanan. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air sehat dan bersih yang disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit tenaga listrik. Kita juga mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan, misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Sebelum memperoleh hak kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Setelah membaca teks yang terdapat di buku kalian halaman 133, sekarang saatnya diskusikan pertanyaan berikut. Kalian bisa berdiskusi dengan orang dewasa di rumah ya. Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian temukan di halaman 133 dan 134. Pertanyaan pertama, apa saja kewajiban kita terhadap lingkungan? Di antara kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestarian lingkungan dengan cara menggunakan energi alternatif. Kemudian pertanyaan kedua, tulislah 3 contoh sikap ramah lingkungan. Di antara contoh sikap ramah lingkungan adalah yang pertama, menggunakan kendaraan dengan bahan bakar listrik atau gas. Kemudian yang kedua, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari di siang hari, jadi menghemat penggunaan listrik. Dan yang ketiga, menggunakan biogas saat memasak, jadi mengurangi penggunaan LPG. Pertanyaan ketiga, mengapa penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab kita? Jelaskan. Iya, menggunakan energi alternatif adalah tanggung jawab kita karena dengan energi alternatif kita akan menyediakan energi untuk generasi mendatang. Karena ketika kita menggunakan energi alternatif, kita mengurangi penggunaan energi utama yaitu energi minyak bumi, sehingga energi minyak bumi akan tersedia sampai kehidupan anak cucu kita di masa mendatang. Pertanyaan keempat, berikan 3 contoh kebiasaan yang dapat kamu lakukan di rumah untuk menghemat energi. Contoh kebiasaan yang dapat dilakukan di rumah dalam rangka menghemat energi adalah yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, mematikan lampu di siang hari, mematikan keran jika sudah tidak digunakan, atau menggunakan air sesuai kebutuhan, tidak membuang limbah sembarangan, menggunakan penerangan sinar matahari di siang hari. Kemudian pertanyaan kelima, mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Karena hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Kita akan memperoleh hak ketika kita sudah melaksanakan kewajiban. Penggunaan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban kita memelihara lingkungan. Jika kita melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan, kita akan memperoleh hak dengan baik. Di antara hak kita terhadap lingkungan adalah yang pertama, memperoleh udara segar, mendapatkan tubuh yang sehat, kemudian menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci, dan dapat memanfaatkan sumber daya alam dengan baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah usai. Hal baru apa yang kalian dapatkan? Apa yang bisa kalian praktekkan dalam kehidupan? Apa yang kamu rasakan saat ini?
Pertanyaan-pertanyaan ini bisa kalian jawab di buku tema ya. Jadi kinerja 1, kinerja 2, dan kinerja 3. Setelah selesai mengerjakan, kalian foto di kolase, kemudian dikirimkan ke link yang sudah Bu Aida kirimkan di WA Group ya. Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar dengan penuh tanggung jawab dan dengan sangat baik. Tetap sehat, belajar dengan bahagia, mandiri, dan berprestasi. Kelas 4 hebat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.